Berita seputar sepak bola dan olahraga hari ini. Thailand sebut laga di Indonesia hanya latihan. Pravin dan Melati kalah dari Zheng dan Huang di Korea Open. Resmi, Makhachev vs Oliveira 2 di UFC 294, tanggal 21 Oktober. Liverpool rontok, gara-gara klub Arab Saudi. Timnas voli Thailand menjadikan pertandingan CV League 2023 di Indonesia sebagai persiapan jelang tampil di AFC Challenger Cup 2023. Thailand menjadi salah satu tim favorit juara CV League 2023 pekan pertama yang akan berlangsung di Sentul, Bogor, 21-23 Juli. Timnas voli Thailand menurunkan skuad yang sama seperti saat menjadi juara AFC Challenger Cup 2023 pekan lalu. Asisten pelatih Timnas voli Thailand, Monchai Supachirakul, mengatakan para pemain Thailand dalam kondisi terbaik jelang tampil di Indonesia. Setelah AFC Challenger Cup 2023 kami kembali, istirahat, dan melanjutkan latihan. Saya punya kepercayaan diri kami mampu mempertahankan standar seperti saat ini, karena para pemain mulai mengerti sistem permainan dan lebih percaya diri, ucap Monchai. Monchai mengatakan turnamen CV League 2023 seri pertama di Indonesia akan digunakan Timnas voli Thailand sebagai ajang persiapan jelang tampil di AFC Challenger Cup 2023 di Qatar, 27-30 Juli mendatang. Pergi ke Qatar FIVB Challenger Cup 2023 akan sangat berat. Tampil di CV League akan seperti menjalani latihan dan persiapan tim sebelum bermain di Qatar, ujar Monchai. Secara kualitas dan kelas, AFC Challenger Cup 2023 jauh berada di atas CV League. AFC Challenger Cup 2023 merupakan turnamen yang bisa membawa Thailand tampil di turnamen tertinggi di dunia, Volleyball Nations League. Setelah kami menyelesaikan pekan pertama CV League, kami akan terus menjalani latihan di Indonesia selama 2 hari dan kemudian terbang ke Qatar, kata Monchai. Pravin dan Melati kalah dari Zheng dan Huang. Pravin Jordan, Melati Daeva Oktavianti kalah dari Zheng Siwei, Huang Yaqiong dengan skor 16-21, 17-21 di babak 16 besar Korea Open 2023. Setelah Pravin, Melati merebut angka pertama, Zheng, Huang terus memimpin perolehan angka atas ganda Indonesia tersebut. Zheng, Huang unggul 7-4 dan berlanjut menjadi 11-7 di interval. Selepas interval, Pravin Melati berusaha mengejar dan sempat merapat pada angka 9-11. Namun kemudian Zheng Huang bisa kembali menjauh di angka 15-10. Pravin Melati kembali menampilkan perlawanan sengit. Mereka bisa merebut 3 poin beruntun lewat keunggulan dalam sejumlah rally. Skor berubah jadi 13-15. Sayangnya rentetan poin beruntun itu terhenti setelah Zheng Huang mendapat poin dari pukulan yang terlebih dulu membentur net. Pravin Melati kembali mendekat pada angka 15-16 tetapi kemudian servis Pravin yang membentur net membuat mereka gagal menyamakan kedudukan. Zheng Huang lalu bisa lepas dari tekanan dan meraih game point di angka 20-16. Kesempatan pertama game point bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Zheng Huang. Mereka menang di game pertama setelah pengembalian Pravin Melati keluar. Memasuki game kedua, skor ketat kembali terjadi di awal laga. Pravin Melati bisa memimpin 5-4 namun Zheng Huang dengan cepat mengembalikan skor menjadi 7-6 untuk keunggulan mereka. Pravin Melati tidak membiarkan Zheng Huang memperbesar selisih poin dengan mudah. Mereka sukses memaksa Zheng Huang melakukan sejumlah kesalahan sehingga Pravin Melati balik memimpin 10-9. Pravin Melati lalu unggul 11-10 di interval setelah pukulan Zheng Siwei keluar lapangan. Selepas interval, Zheng Huang kembali mendapatkan ritme permainan mereka. Ganda campuran nomor 1 dunia itu meraih 4 poin beruntun dan berbalik unggul 14-11. Pravin Melati kembali berusaha meningkatkan serangan mereka. Pravin Melati bisa mengejar dan hanya berjarak 1 angka di kedudukan 14-15. Setelah itu, smash Huang Yaqiong membuat Zheng Huang kembali menjauh di angka 16-14. Zheng Huang lalu memperlebar selisih poin dan meraih match point di angka 20-16.
Resmi, Makhachev vs Oliveira 2 di UFC 294, tanggal 21 Oktober. Pertarungan selanjutnya Islam Makhachev akhirnya terjawab. Makhachev akan kembali melawan Charles Oliveira dalam duel perebutan gelar juara dunia kelas ringan di UFC 294. UFC 294 akan berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 21 Oktober mendatang. Ini adalah pertemuan kedua Makhachev vs Oliveira setelah duel UFC 280 di tempat yang sama pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Ketika itu Makhachev merebut gelar juara dunia yang lowong setelah Oliveira gagal lolos timbang badan. Makhachev mengalahkan Oliveira di ronde kedua lewat submission arm triangle choke. Setelah mengalahkan Oliveira, Makhachev kemudian mengalahkan Alexander Volkanovski lewat kemenangan angka di UFC 284. Makhachev menjadi petarung pertama yang mampu mengalahkan Volkanovski di bawah bendera UFC. Total Makhachev sudah meraih 12 kemenangan beruntun di UFC. Sementara bangkit dengan kemenangan TKO atas Beneil Dariush pada UFC 289, tanggal 10 Juni lalu. Sebelumnya Makhachev dihubungkan dengan sejumlah pertarungan. Sahabat Khabib Nurmagomedov itu bahkan sempat diklaim akan naik ke kelas welter untuk melawan juara bertahan Leon Edwards. Liverpool rontok gara-gara klub Saudi. Kekuatan Liverpool terus digerus klub-klub Arab Saudi. Setelah Jordan Henderson dan Fabinho, giliran Luis Diaz yang dikabarkan akan bergabung dengan klub Saudi. Henderson, yang merupakan kapten Liverpool, dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Al-Ettifaq. Gelandang 33 tahun itu masuk radar pelatih baru Al-Ettifaq yang merupakan legenda Liverpool, Steven Gerrard. Liverpool belum mengumumkan kepergian Henderson, tapi gelandang timnas Inggris itu diklaim sudah menerima tawaran. Al-Ettifaq rela memberi gaji 700.000 pound sterling atau sekitar 13,6 miliar rupiah per pekan untuk Henderson, 4 kali lipat dari gajinya di Liverpool. Selain Henderson, Liverpool juga disebut sudah kehilangan Fabinho. Gelandang internasional Brasil itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Saudi Al-Ittihad. Dikutip dari Mirror, Al-Ittihad disebut sudah mengajukan penawaran 40 juta pound sterling kepada Liverpool demi mendapatkan Fabinho. Manajemen Liverpool juga sudah memberi jalan Fabinho untuk bergabung dengan Al-Ittihad. Jika bergabung dengan Al-Ittihad, Fabinho akan menambah daftar pemain bintang yang memperkuat tim asuhan Nuno Espirito Santo itu. Sebelumnya Al-Ittihad sudah mendapatkan Karim Benzema serta N'Golo Kante. Liverpool bukan hanya terancam kehilangan Henderson dan Fabinho. Pasalnya klub Saudi, Al-Hilal, juga berusaha merekrut Luis Diaz. Pelatih Al-Hilal Jorge Jesus disebut telah meminta manajemen klub untuk membeli winger asal Kolombia itu. The Guardian mengklaim Liverpool sudah mendapat tawaran 40 juta pound sterling dari Al-Hilal. Berbeda dengan Fabinho, Liverpool disebut menolak tawaran Al-Hilal. Tapi situasinya bisa berubah jika Diaz memaksa pergi dari Anfield. Musim lalu Diaz absen selama 6 bulan karena cedera lutut. Namun winger 26 tahun itu sudah pulih dan bagian penting dari rencana permainan Jurgen Klopp musim ini. Jika Diaz benar-benar pergi, maka kekuatan Liverpool perlahan mulai rontok. Al-Hilal sendiri sudah menghabiskan lebih dari 100 juta pound sterling dengan merekrut Ruben Neves dari Wolverhampton, Kalidou Koulibaly dari Chelsea dan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio.